Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, tersangka kasus pencurian toa di Kecamatan Kalisat menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jember Rabu sore. Proses persidangan menghadirkan dua penerjemah bahasa isyarat, mengingat tersangka merupakan penyandang disabilitas tunawicara dan tunarungu. ST 43 tahun, warga Desa Sukorno, Kecamatan Kalisat, menjalani sidang perdana di ruang sidang Chandra, Pengadilan Negeri Jember Rabu sore. Pria penyandang disabilitas tunawicara dan tunarungu tersebut ditangkap usai dilaporkan tetangganya sendiri, Sinowardi atau Pak Pris, karena diduga mencuri toa atau pengeras suara 13 Agustus 2022 silam. Akibatnya korban merugi 1,7 juta rupiah dan kasus ini pun harus bergulir hingga ke meja hijau lantaran pelapor enggan menempuh upaya damai. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dipimpin oleh Majelis Hakim yang diketuai Aryo Widya Atmoko. Mengingat kondisi tersangka, proses persidangan pun turut menghadirkan dua penerjemah bahasa isyarat dan sempat berjalan cukup alot. Tim kuasa hukum tersangka pun menemukan sejumlah kejanggalan keterangan saksi jaksa penuntut umum dalam persidangan kali ini. Keterangan saksi dinilai berubah-ubah dan tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Oleh karenanya, tim kuasa hukum meminta penangguhan penahanan terhadap tersangka kepada hakim hingga keluarnya putusan inkrah atau mengikat. Gini, usaha kita sementara ini kita mempergunakan hak-hak kita ya. Jadi tadi kita juga sempat mengajukan yang namanya permohonan penangguhan penahanan. Mudah-mudahan bisa dikabulkan sama Ketua Pengadilan Negeri Jember agar supaya terdakwa ini bisa ditangguhkan hukumannya sampai benar-benar ada putusan inkrah yang menyatakan memang itu bersalah atau tidak. Jadi seperti itu usaha kami yang pertama ini sekarang. Di sisi lain, kasus yang melibatkan difabel ini menyita perhatian publik cukup besar lantaran harus diselesaikan melalui pengadilan. Kasipidum Kejaksaan Negeri Jember Igede Wiraguna Wiradharma menjelaskan bahwa berkas penyidikan tersangka oleh kepolisian saat diterima kejaksaan sudah memasuki pemeriksaan tahap 2, sehingga upaya damai maupun keadilan restoratif sudah tidak bisa ditempuh. Berdasarkan hasil penyidikan, kasus pencurian yang dilakukan tersangka sudah memenuhi unsur pasal 363 KUHP tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Jadi berlanjutnya itu karena ini juga pemberatan dari 363. Speaker itu tetap bergeser, dihitung karena dari penyidik ya, saya nggak bisa melarang dari penyidik. Kalau memang penyidik bisa mengupayakan saat kemarin itu perdamaian, itu harusnya tetap dilakukan dalam penyidikan, tidak dalam kami. Posisi kalau di kami saat tahap 2 itu baru kami upayakan dalam perdamaian. Nah, speaker itu dihitung dua. Satu speaker itu 1.300.000 kali 2, 26, terus ditambah dengan nilai uang dompet. Nah, kejadiannya itu pada malam hari. Jadi ada pemberatan dari 363. Ancamannya itu ancaman maksimalnya 7 tahun. Jadinya yang permanya tidak bisa dipakai karena 362. Kalau 362 ada perkeringan mungkin itu bisa. Sidang selanjutnya dengan agenda keterangan saksi JPU rencananya akan digelar Senin 20 Maret 2023. Anas Hidayat, News 5 TV Jember melaporkan.